7 cara hemat uang dapur saat harga naik, ibu rumah tangga wajib tahu. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Aku mau jujur ya, kadang jadi ibu rumah tangga itu rasanya kayak ikut lomba bertahan hidup versi halus. Nggak ada tepuk tangan tapi capeknya nyata. Apalagi pas buka dompet dan isinya kayak habis ditiup angin. Padahal merasa nggak beli yang aneh-aneh. Cuma beras, minyak, telur, tahu tempe. Kok tahu-tahu saldo tinggal sisa kenangan. Terus kita bengong sambil mikir dalam hati, ini uang lari kemana ya? Apa dia punya kaki sendiri? Kadang lucu juga, kita disuruh hemat tapi harga naiknya kompak, kayak janjian. Yang naik bukan cuma harga tapi juga tekanan batin. Karena di satu sisi pengen jadi ibu yang irit dan pintar ngatur uang, tapi di sisi lain pengen juga masak enak, biar keluarga senang. Belum lagi lihat media sosial, isinya masakan cantik, dapur rapi, belanjaan melimpah, langsung muncul rasa kok hidup orang lain kayaknya gampang banget ya. Sedangkan kita tiap belanja harus mikir 3 kali sambil ngitung di kepala. Dan jujur aja, kadang capek itu bukan karena kurang uang, tapi karena ngerasa sendirian ngejalaninnya. Makanya di sini aku mau ngajak ngobrol santai, bukan mau sok ngajarin. Cuman mau berbagi cara bertahan ala ibu-ibu biasa yang tiap hari berjuang dari dapur. Dari catatan belanja, dari sisa lauk semalam, supaya kita sama-sama sadar, ternyata kita nggak sendirian. Dan hemat itu bukan karena pelit, tapi karena kita sayang keluarga. Cara pertama itu sebenarnya sederhana tapi paling sering gagal dilakukan, yaitu berhenti belanja pakai perasaan. Kadang kita ke pasar cuma niat beli telur sama bawang, tapi pulang bawa gorengan, jajanan, minuman manis, dan 1 plastik kecil isinya hal-hal lucu yang katanya diskon. Padahal yang bikin kalap itu bukan butuh, tapi capek dan lapar. Ibu-ibu yang belanja sambil capek biasanya pengen dimanja sedikit, dan akhirnya dompet yang dimanja. Aku pernah ngerasain sendiri. Baru keluar rumah 5 menit, pikiran rasanya kosong. Lihat tulisan promo, langsung merasa hidup lebih bahagia. Padahal pas sampai rumah dan dihitung, uangnya kepake buat hal yang sebenarnya bisa ditunda. Sejak sadar itu, aku mulai nanya ke diri sendiri sebelum beli, ini aku butuh atau cuma pengen? Dan anehnya, begitu ditanya begitu, tangan langsung mikir 2 kali. Cara kedua adalah masak menu yang mirip tapi rasanya beda. Ini jurus ibu-ibu sejuta umat yang jarang disadari kehebatannya. Bahan yang sama bisa terasa beda kalau cara masaknya beda. Ayam hari ini digoreng, besok dibikin kecap, lusa disuir buat campuran sayur. Anak dan suami sering merasa itu menu baru, padahal bahan dasarnya sama. Ini bukan soal bohong, tapi soal kreativitas bertahan hidup. Karena jujur saja, belanja bahan baru tiap hari itu capek di hati dan capek di dompet. Dengan cara ini, uang belanja jadi lebih awet dan kita nggak merasa hidup cuma muter di dapur doang. Cara ketiga adalah jangan meremehkan sisa makanan, karena sisa itu bukan berarti gagal, tapi peluang. Sisa nasi bisa jadi nasi goreng, bisa jadi nasi bakar, bahkan bisa jadi camilan. Sisa sayur bisa diolah lagi, jadi perkedel atau bakwan. Kadang kita gengsi sama sisa, padahal disitulah letak keajaiban ibu rumah tangga. Aku pernah ngerasa bangga banget pas 1 panci kecil sisa lauk bisa jadi 2 kali makan berikutnya. Bukan soal hematnya, tapi rasa puas karena bisa mengatur dengan bijak. Dan lucunya, anak-anak sering nggak sadar itu sisa. Yang penting, rasanya enak. Cara keempat adalah belanja mingguan, bukan harian. Karena belanja harian itu penuh jebakan manis. Setiap hari ke pasar itu sama aja kayak jalan ke pusat godaan. Hari ini niat beli sayur, besok tergoda jajanan,
Lusa kepikiran beli cemal-cemil. Akhirnya bukan cuma uang yang keluar, tapi tenaga dan waktu juga habis. Kalau belanja mingguan, kita jadi lebih terencana dan lebih tegas sama diri sendiri. Uang keluar sekali, hati lebih tenang, dan dapur lebih terkontrol. Memang perlu sedikit disiplin, tapi hasilnya bikin dompet napas lebih panjang. Cara kelima adalah memisahkan uang dapur dari uang lain. Ini kelihatannya sepele tapi efeknya besar. Kalau semua uang dicampur, kita jadi merasa semuanya boleh dipakai. Begitu uang dapur habis, kita malah ngambil dari uang lain tanpa sadar. Padahal itu pelan-pelan bikin keuangan bocor halus. Waktu uang dapur dipisah, otak jadi lebih sadar batas. Kalau sudah habis, ya berarti harus kreatif, bukan nambah belanja. Dari situ kita belajar mengatur, bukan mengeluh. Cara keenam adalah berhenti membandingkan isi dapur sendiri dengan dapur orang lain. Media sosial itu penuh dapur cantik, masakan rapi, dan isi kulkas yang kelihatan mewah. Padahal kita nggak tahu perjuangan di baliknya. Kalau tiap lihat orang lain lalu merasa kurang, capeknya bukan di badan tapi di hati. Padahal dapur sederhana yang bisa kasih makan keluarga itu sudah luar biasa. Kadang yang bikin kita boros bukan kebutuhan, tapi rasa ingin terlihat sama. Padahal bahagia itu bukan soal panci mahal, tapi keluarga kenyang dan tenang. Cara ketujuh adalah selalu ingat tujuan yang lebih besar dari sekadar hari ini. Setiap kali mau belanja berlebihan, tanya ke diri sendiri, ini buat kenyang sebentar atau buat masa depan keluarga. Karena hemat itu bukan pelit, hemat itu strategi bertahan. Kita menahan hari ini supaya besok tidak panik. Kita menahan diri supaya anak-anak punya rasa aman. Dan pelan-pelan dari dapur kecil itu, kita sedang membangun ketenangan rumah tangga. Menjadi ibu itu bukan soal jago masak atau pintar ngatur uang saja, tapi soal kuat menahan diri demi orang yang kita sayang. Kadang capeknya nggak kelihatan, tapi hasilnya terasa. Dan kalau hari ini ibu masih berusaha, itu sudah lebih dari cukup. Karena setiap penghematan kecil adalah bentuk cinta yang besar untuk keluarga. Kadang kita lupa kalau perjuangan ibu itu bukan cuma soal masak dan beberes rumah, tapi soal bertahan waras di tengah harga yang naiknya lebih rajin dari semangat bangun pagi. Soal nahan diri biar nggak belanja karena diskon yang sebenarnya cuma jebakan manis. Dan soal pura-pura kuat padahal hati mikir besok masak apa lagi. Tapi ya begitulah ibu, capeknya dipendam, senyumnya tetap disajikan sambil bilang ke diri sendiri nanti juga lewat. Dan lucunya di tengah semua drama itu kita masih bisa ketawa, masih bisa bercanda soal dompet yang makin tipis, tapi doa makin tebal. Masih bisa bilang ke diri sendiri kalau hidup bukan soal pamer isi kulkas, tapi soal bisa bertahan tanpa bikin keluarga kekurangan. Karena kadang yang paling mewah itu bukan lauk mahal, tapi rumah yang hangat dan hati yang tenang. Jadi kalau hari ini ibu merasa lelah, merasa kok kayaknya cuma aku yang berjuang begini, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak ibu di luar sana lagi berjuang dengan cara yang sama. Cuma bedanya kita jarang saling cerita. Dan semoga lewat cerita ini, ibu bisa senyum dikit, ngerasa ditemani. Dan ingat, kalau jadi ibu itu bukan soal sempurna, tapi soal terus bertahan dengan cinta dan sedikit humor supaya tidak menangis sendirian. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya.